Siapa pengen dunia, ilmu dong kuasai. Waman aradal akhirah fa'alil bililm. Pengen akhirat juga dengan ilmu. Jadi dengan ilmu bisa mendatangkan harta. Tapi harta semata-mata bukan jaminan, Pak. Kita bedakan antara ilmu sama harta. Kalau kita punya harta, kita harus menjaga harta itu. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Ini hebatnya ilmu. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita yang dulu minggu lalu seputar tentang ilmu. Kenapa ilmu harus kita obrolkan? Zaman sekarang, Pak, ilmu sangat dibutuhkan. Benar apa benar, Pak Ustadz? Terutama ilmu agama. Banyak di satu kampung, bahkan ada satu kampung belasan apa? Ada laporan dada saya. Orang kadang-kadang pada laporan waktu saya dinas itu. Pak Haji di kampung sono, tokoh agama satu pun kagak ada, Pak Ustadz. Jadi nggak ada ustadz satu kampung. Kalau di sini insya Allah masih ada. Nah, di saat ada orang meninggal aja, Pak, orang meninggal di kampung itu, kebingungan dia. Waduh, udah orang meninggal, bagaimana ini nyolatinnya? Cari kampung sebelah, ngundang kampung sebelah. Ada amil, ada ustadz dipanggil. Masya Allah, ini pentingnya tokoh agama di sini. Makanya tokoh agama yang ada harusnya diberdayakan, Pak. Ada lagi di kampung sono, ada sebuah masjid, ustadz cuma ada 2. Biasa jadi khotib 2 orang, Pak. Yang satu teman saya. Nah, satu saat hari Jumat, ustadz itu Jumatnya di kawasan, ada yang di Lipo, di Jababeka. Ini mah fakta, Pak. Karena kurangnya tokoh agama. Setengah 12, ustadz belum datang. DKM geus culang cileung. Kemana ustadz dia? Ustadz dua-duanya geuh. Jam 12 kurang seperempat, belum juga datang. Sampai datang azan waktu Jumat, ustadznya kagak datang, Pak. Akhirnya DKM ngumumin, mohon maaf para jemaah, karena ustadznya kagak datang untuk yang jadi khotib, maka Jumat kali ini diganti dengan sholat zuhur, Pak Ustadz. Jadi nggak pakai khutbah, diganti sama sholat zuhur, berarti sholatnya 4 rakaat. Ini pentingnya tokoh agama. Makanya di satu masjid harusnya ada ustadz cadangan yang bisa menggantikan khotib di saat kagak datang. Nah, kira-kira sholat Jumat diganti sholat zuhur 4 rakaat, sah apa enggak, Pak, sholatnya? Sah. Kalau 2 rakaat kagak sah, Pak. Sebab sholat Jumat itu mengganti sholat zuhur. 2 rakaat sholatnya, mendengarkan khutbah, nilainya 2 rakaat. Makanya kalau enggak pakai khutbah, ganti aja sholat zuhur, darurat enggak apa-apa. Tapi kalau 2 rakaat lah kagak sah. Kan zuhur 4 rakaat gitu, Pak. Ini pentingnya tokoh agama ini, Masya Allah, luar biasa di kita memang. Makanya kita doakan bapak-bapak ustadz biar panjang umurnya, berkah rezekinya, manfaat ilmunya. Kemudian para agnia juga, mohon maaf para agnia, itu harus memperhatikan para ustadz. Gitu.
Ustaz setempat perhatiin, punten. Karena kalau ada hal-hal, ada masalah, gak bakalan cari ustaz yang jauh. Ada yang meninggal, emang nyari ustaz yang jauh, Pak? Nah, ustaz setempat lah, gitu kira. Ini kadang-kadang mohon maaf, ustaz setempat kurang diberdayakan, kurang diperhatikan. Tapi ustaz yang jauh perhatiannya luar biasa. Itu kesalahan sebagian kita. Makanya saya aja waktu kerja di KUA di Serang, punten, ini mah gambaran aja. Ada ustaz di situ nggak pernah sholat di masjid itu, Pak Ustaz DM. Saya tanya, kok Pak Ustaz sholatnya nggak pernah di masjid sendiri sih? Dia malah ke kawasan, tiap Jumat ke kawasan. Pengajian rutin di kawasan, Pak. Saya tanya, kenapa Pak Ustaz kok masjid sendiri ditinggalkan? Di lembur sorangan mah aing kurang dihargaan. Itu cek Ustaz. Di lembur sorangan mah kurang dihargai. Lolobana saya mah diparentah doang kan. Perhatian padahal jelema cenah balalu harata. We perhatian ka Ustaz. Jadi mangkat tiap hari Jumat salat Jumatnya di kawasan juga. Itu fakta. Makanya tolong perhatikan ustaz setempat. Kan penerus ustaz langka, Pak. Benar. Ini Ustaz Marjuki anaknya banyak, tapi penerusnya ada enggak? Punten. Jadi enggak gampang menjadi penerus ustaz, itu enggak gampang. Masya Allah. Makanya yang ada yuk kita berdayakan. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita harus mempunyai ilmu? Terutama ilmu agama sekarang. Karena memang zaman sudah maju, teknologi canggih. Kalau enggak dibarengi dengan ilmu agama, ada satu pepatah mengatakan, science without religion is blind. Ilmu pengetahuan, teknologi canggih enggak dibarengi dengan agama, buta, Pak. Anak kita pinter banget, bahasa Inggrisnya cakep, komputernya hebat. Tapi agamanya polos. Buta lah dia. Enggak tahu halal mana, haram mana, subhat mana. Benar, kira-kira benar. Tapi barengi dengan ilmu agama. Makanya iptek harus dibarengi dengan imtak. Boleh ilmu pengetahuan teknologi canggih silakan. Tapi barengi dengan iman dan takwa. Masya Allah. Ini semuanya lahir, Pak. Ini karena teknologi. Ini air mineral apa bukan karena ilmu pengetahuan, Pak? Air mentah kenapa diminum kagak sakit? Benar. Dulu mah kita kalau minum air mentah pasti sakit. Apalagi dengan banyaknya limbah industri sekarang. Coba dah minum. Tapi bukan air mineral yang diproduksi dengan ilmu pengetahuan. Sekarang kan banyak lahir pabrik-pabrik air mineral. Ini kemajuan teknologi, Pak. Luar biasa. Ini yang harus kita hargai. Boleh kita pinter di bidang ilmu pengetahuan. Silakan kamu mau jadi dokter, mau jadi teknokrat, mau jadi insinyur, jadi polisi, jadi abri, tapi ilmu agama jangan ditinggalkan. Saya sering sampaikan, orang tua saya dulu nyuruh saya, silakan kamu mau jadi apa, kata orang tua saya. Tapi ilmu agama jangan ditinggalkan. Sebab ilmu agama itu amalan sehari-hari, Pak. Beda dengan ilmu umum. Kalau ilmu umum, kalau nggak kerja, nganggur apa enggak? Ilmu umum kalau kita nggak kerja, nganggur. Tapi ilmu agama, walaupun kita kagak kerja, alhamdulillah.
Sebab agama mah amalan sehari-hari. Gitu Pak. Makanya dosen saya aja pesen Pak. Dosen saya dulu di Bandung. Ente alumni IAIN, masyarakat memandang bahwa alumni IAIN ahli agama. Kata dosen saya, kalau kamu terjun ke masyarakat, kamu jangan heran. Kalau orang tahu bahwa ente lulusan IAIN, pasti ente suruh ngomong di saat ada acara keagamaan. Itu kata dosen saya. Pasti ada tahlilan, woi, ini lulusan IAIN, pimpin tahlil, tausiah tentang kematian, gitu. Ada pernikahan, weh, ada ustadz nih, Pak Ustadz sambutannya. Ternyata benar Pak, saya ngalami itu. Makanya mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya mah disuruh ngomong, walaupun ngedadak, saya nggak bakalan mundur, Pak Ustadz. Saya suruh ngomong apa di tempat kematian, di tempat muludan, di tempat pernikahan, walaupun ngedadak, saya mah insya Allah mau punten. Jarang saya nolak. Saya belum lama kondangan ke kampung di sono, saya mau kondangan Pak Ustadz. Pas di situ ada pernikahan baru mulai. Dan langsung saya ditarik Pak Haji, wayahnya sambutan Sohibul Bed. Saya mau kondangan ke sini. Udah sambutan katanya bisa Sohibul Bed katanya. Mohon maaf Pak, saya punya teman di saat disuruh ngedadak nggak pernah mau. Bahkan dia pesan ke saya, Pak Haji kalau disuruh ngedadak jangan mau ngapa? Begitu. Lah kenapa ini? Lah hargai dong katanya. Ustaz, masa ngedadak begitu? Punten Pak, khusus saya mau. Jangankan cuma suruh sambutan, saya pernah disuruh ceramah di Lipo Pak. Punten. Ini mah gambaran aja karena saya bicara berdasarkan pengalaman. Ini pentingnya ilmu. Saya suruh ceramah di Lipo jam 11 siang. Saat itu ada halal bihalal, salah satu dinas instansi di Pemda Kabupaten Bekasi ngadakan halal bihalal lebaran. Jam 11 siang dijemput oleh panitia. Kata panitia di sono, ini udah jam 11, kenapa kiainya belum datang mau ceramah? Coba cari penceramah di kantor Kementerian Agama. Lah sampailah orang Pemda ke situ, saya dipanggil sama pimpinan, Pak Haji, mau nggak ceramah? Lah kapan Pak? Lah sekarang. Di mana? Di Lipo. Masya Allah. Siapa yang mau Pak Ustadz DM? Pak Sulam. Ustadz yang disuruh ceramah mendadak. Jam 11 siang. Jam 12 harus sudah bubaran Pak. Lah kata saya emang nggak ada ustadznya. Ustadz kondang. Itu dihubungi susah Pak. Padahal udah sepakat saya siap Ustadz kondang. Dihubungi susah, perantaranya kagak nyambung. Masya Allah. Ini jam 11 belum datang. Ini ukuran kan halal bihalal bubar itu. Bangkar lah. Telepon terus panitianya. Ada enggak Pak? Ada katanya. Udah cepet bawa ke sini. Waktunya ke buru habis. Udah, Pak Haji ceramah aja ya. Kata pimpinan saya, gede itu amplopnya. Wah, amplopnya dipikirin. Lah saya Pak Haji ngedadak begini, saya nggak pede kalau ceramah nggak pakai sorban, nggak pakai jubah, nggak pakai koko. Ini mah dadakan ini udah cari peci aja Pak. Berangkatlah saya ke Lipo. Luar biasa Pak. Sampai sono jam 11 seperempat, kemudian buka cepet acara katanya. Ini kiainya udah datang. Wes.
Dibuka, beres sambutan dan lain sebagainya. Tengah 12 saya mulai ceramah. Jam 12 kurang 20 menit, kurang 10 menit, 20 menit saya bicara saja. Terima kasih Pak Ustadz, untung ada Pak Ustadz. Ini kalau enggak ada halal bihalal bangkar. Masya Allah. Itu pentingnya ilmu agama. Mohon maaf, saya bukan bisa, saya cuma terbiasa, gitu aja patokan saya. Banyak kepala seksi di kantor disuruh khotib Jumat di Pemda, kagak sanggup Pak Sulam. Kepala seksi satu tawarin ini permintaan Pemda, ini jadwal masih kurang sekian khotib lagi. Pak Kasim mau nggak jadi ngisi khotib di Pemda? Aduh, nggak mau. Kepala koas saya tawarin, waduh jangan saya Pak Haji, saya mau ustadz kecil biasa khotib di lembur. Kalau di masjid Pemda mah levelnya lain. Saya sarangupan Pak. Saya stop saya Pak. Saya mah nekat, saya maju terus. Bahkan saya sering ngedadak sama kepala kantor juga. Pak Haji wakilin saya ya khotib di mana Pak Kepala? Ini masjid Pemda. Dah, jam 10 hari Jumat saya dipanggil. Nah, Pak Kepala mau kemana? Saya banyak urusan di asrama haji. Maju lagi saya. Kepala seksi nggak mau Pak, apalagi suruh ngedadak. Mohon maaf. Makanya jangan ragu-ragu nyuruh saya mah. Yang penting urusannya jelas Pak Sulam. Ini kadang-kadang urusannya kagak jelas, itu persoalan. Udah ngedadak urusannya kagak jelas. Makanya teman saya melarang tuh begitu. Jangan mau Pak, kalau mendadak itu katanya nggak ada harganya tokoh agama gitu. Nggak bagi saya. Ini pentingnya ilmu Pak, apalagi ilmu agama. Makanya di saat orang itu berilmu, Allah angkat derajatnya. Beda Pak, orang berilmu dan orang tidak berilmu. Derajatnya beda. Orang beriman sama orang tidak beriman, itu beda. Di dalam Al-Quran diterangkan surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Ada pada halaman 434 di Quran besar yang putih. Jadi Allah menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah itu mengangkat derajat orang-orang beriman dan yang berilmu, beberapa derajat. Kalau Allah aja mengangkat orang-orang yang berilmu, mohon maaf, kadang-kadang masyarakat karena nggak paham ilmu, orang berilmu kurang dihargai gitu. Hargai dong orang berilmu, itu bahasanya. Allah aja menghargai dengan cara mengangkat, derajatnya diangkat. Lihat Pak, kalau misalnya kita mau kedatangan orang penting, misalnya bupati mau lewat aja bupati, apalagi hadir bupati di masjid ini, apa yang dilakukan oleh jemaah masjid, masyarakat, Pak Lurah? Oh, sibuk. Kenapa? Menghargai bupati dong. Bupati itu orang berilmu, nggak bakalan dia jadi bupati kalau nggak punya ilmu. Wah, dihargai luar biasa Pak. Dulu Pak, jangankan bupati datang, mohon maaf, dulu mah ada ustadz datang ke rumah aja, ada orang punya ayam satu-satunya dipotong Pak. Wah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz telah datang. Pak Ustadz mau makan apa? Saya potongin ayamnya. Itu dulu luar biasa tuh orang dulu. Penghargaannya terhadap ilmu luar biasa. Kadang-kadang mohon maaf, seiring jalannya waktu, orang sekarang ini
Ya banyak sih, banyak yang menghargai, tapi masih ada yang cuek we. Giliran ustaz dari luar, berkatnya kok gede-gede. Giliran ustaz setempat dicuekin. Baru-baru menang berkat gitu kan. Kenapa ilmu penting kita miliki, Pak? Nih kita bedakan antara ilmu sama harta. Kalau kita punya harta, kita harus menjaga harta itu. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Ini hebatnya ilmu. Benar Pak Sulam? Pak Sulam misalnya di rumah punya mobil 10, punya angkot 20. Apa enggak perlu pakai centeng? Perlu. Pelihara dong centeng katanya. Wah, mobilnya banyak. Gitu. Berarti harta harus kita jaga. Tapi di saat kita punya ilmu tinggi, ada nggak yang nyentengin ilmu? Pak Ustadz DM, si anu ilmunya banyak banget. Takut ada yang ngerampok. Panggil hansip, panggil satpam suruh nyentengin. Ini hebatnya ilmu menjaga kita. Tapi kalau harta kita dong harus jaga. Terus kalau kita punya ilmu, kemana saja kita berangkat, pergi, hidup jadi tenang, Pak. Tapi kalau kita banyak harta, misal Pak Sulam ke bank ngambil duit 30 juta, disimpan di bawah jok motor. Nah kira-kira Pak Sulam tenang apa gelisah? Pak, kita bawa duit nih dari bank 30 juta, disimpan di bawah jok motor. Kita gelisah apa tenang? Ayo, gelisah, bukan tenang. Teman saya ngambil duit tahun lalu, itu duit honor Pak, dari bank, simpen di kolong jok motor, 30 juta. Dia nggak tenang pikirannya, waduh, jangan-jangan duit saya ada yang ngambil, jangan-jangan saya ada yang ngikutin. Dia mampir di SGC Pak, sebentar doang. Naik ke SGC, turun lagi, itu motornya, jok motornya udah dijebol. Masya Allah, raib duit saya 30 juta. Jadi saya tanya bapak-bapak, mending punya ilmu, mending punya harta? Pak Sulam, harta dan ilmu. Dengan ilmu bisa mendapatkan harta. Man aroda dunya fa'alaihil bil ilmi. Siapa pengen dunia, ilmu dong kuasai. Wa man aroda akhirah fa'alaihil bil ilmi. Pengen akhirat juga dengan ilmu. Jadi dengan ilmu bisa mendatangkan harta. Tapi harta semata-mata bukan jaminan, Pak. Begitu. Tanpa duit, zaman sekarang susah bahagia, Pak. Tanpa duit semata-mata, apa jaminan seseorang bisa bahagia? Jaminan tuh, Pak. Jelema loba duitnya bahagia, jaminan tuh. Itu. Di Jepang banyak orang kaya mati bunuh diri, Pak. Kalau di kita membunuh diri karena susah, kepepet, utang banyak, bank enok nagih, koperasi nagih, masya Allah, leasing ngejar-ngejar, kepusingan, gantung diri. Di Jepang orang bunuh diri bukan karena kesusahan, kebanyakan harta. Itu beda. Jadi ternyata memang duit menentukan segalanya. Tanpa duit susah bahagia, duit semata-mata bukan jaminan untuk bahagia. Makanya tekankan dan arahkan anak-anak kita yang masih punya anak, agar anak kita mau nuntut ilmu. Pesan aja sama anak, lu mau jadi apa lu tahu?
Misalnya dia, oh saya pengen jadi dokter Pak, udah jadi dokter nggak apa-apa, saya biayain. Tapi jangan lupa ilmu agama jangan ditinggalkan agar jadi dokternya dokter beriman. Cakep Pak. Ada yang jadi polisi, oh saya jadi polisi aja Pak, oke silakan, jangan dilarang. Tapi ilmu agama jangan ditinggalkan supaya kamu jadi polisinya polisi beriman karena paham agama. Ini kalau nggak paham agama zaman sekarang saya amati, masya Allah. Oh si Anu begitu amat, oh lah dia memang paham agama katanya. Kagak ada agamanya. Pantas begitu dia menduduki jabatan rakus Pak. Benar. Dia menduduki jabatan tinggi, peluang korupsi banyak. Kira-kira kalau kita nggak ngerti agama dikorupsi apa kagak duit? Peluang korupsi banyak. Jadi korupsi lah, nggak ada jadi cari. Tapi kalau kita punya ilmu agama, insya Allah, oh ini mah bukan uang saya, nggak mau saya. Oh ini mah uang rakyat, jangan kita tilep dong uang rakyat. Belum lama ada pejabat Pemda Pak. Punten, jangan disebutin namanya. Kalau disebutin jadi gibah. Kalau nggak disebutin namanya, nggak masuk gibah Pak. Ini Pak perbandingan aja. Masyarakat kagum, oh pejabat Pemda duitnya pada banyak amat ya. Itu anaknya dibeliin rumah 1 M Pak harganya. Perumahan Cibogo. Banyak amat duitnya. Gajinya berapa sih katanya pejabat Pemda? Kaget tuh masyarakat. Begitu sebulan kemudian habis beliin rumah, dia ditangkap KPK. Masyarakat kaget. Wah, pantas orang Pemda teh loba duitna, meureun korupsi wae. Masyaallah. Juga teh gajina gede aja. Anaknya dibelikan 5 saem harganya. Ketangkap KPK. Saya kagak mau begitu Pak. Makanya saya alhamdulillah sampai pensiun badan saya tetap sehat. Karena banyak orang Pemda ada 5 tahun lagi pensiun setu. Ada pas dipensiunkan setu. Masya Allah, ini sehat ini harta yang luar biasa. Harta termahal itu sehat. Kedua ilmu, ketiga anak soleh, keempat baru duit. Duit macam paling murah Pak. Makanya targetnya biar badan saya sehat, asal banyak duit, gitu aja. Enak gak Pak Sulam? Badan sehat banyak duit, enak gak? Nah, daripada banyak duit setup, buat apa? Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, jadi ini pentingnya ilmu. Kemudian ilmu bisa masuk, kemarin saya sudah sampaikan. Ada berapa syaratnya menuntut ilmu Pak? Jadi di dalam kitab Ta'alim Muta'alim, itu waktu saya madrasah tuh, saya diajari, ingat sampai sekarang Pak. Kalau dulu mah kan dinyanyiin Pak. Jadi kalau dinyanyiin mah cepet apal. Kata ustadz saya, ari syaratna nuntut ilmu eta aya genep perkara, kahiji cerdas otakna, kadua gede kahayangna, katilu gede sabarna, kaopat boga duitna, kalima aya guruna, kagenep panjang waktuna. Hafal eta ti madrasah eta. Itu ilmunya ilmu umum. Disebut ilmu insaniyah. Ilmu ada 3 macam, Pak. Insaniyah, ilhamiyah, laduniyah. Insaniyah harus ada gurunya. Kita belajar ilmu insaniyah, kudu boga guruna, saha guruna, siapa kiai. Tapi ilmu ilhamiyah nggak usah pakai guru. Perantaraannya malaikat langsung ngirim kepada kita. Kita nggak bisa baca Al-Quran, ujug-ujug bisa. Hadis apa?
ilhamiah, perantaraannya malaikat. Kemudian ilmu ladunia, apalagi nih, nggak usah belajar, ditransfer langsung sama Allah, langsung bisa. Contohnya Nabi Muhammad. Pak Sulam tahu nggak gurunya Nabi Muhammad siapa? Ayo, guru ngajinya Nabi Muhammad siapa? Nggak ada, Allah langsung transfer. Jadi untuk mendapatkan ilmu ladunia bukan kelas kita, Pak. Orang mau loba dosa, Masya Allah. Bisa menang ilhamiah, dia udah bagus. Loba dosa udah. Nabi mau dosaan bersih, ditransfer ilmu langsung. Pinter Nabi, begitu. Hadirin yang berbahagia, insya Allah kita akan melanjutkan obrolan kita pada waktu-waktu yang akan datang. Mohon maaf, saya Al-Fakir. Ini nanti yang ngisi taklim habis subuh tidak saya terus, Pak. Syukur ada gantinya. Cari gantinya, bisa Ustadz Musa, bisa yang lain. Tapi di saat Ustadz lain kagak ada, saya masih siap terus. Emang hobi saya ngomong, Pak, mohon maaf. Hobi saya ngomong, itu aja. Ngomong di depan orang banyak. Dan ada ngomong mah saya hobi mah, Pak. Budak hobi olahraga dibelikan pakaian olahraga atau enggak. Budak hobi naik sepeda. Dibelikan sepeda atau saya mah hobinya ngomong. Namun di pasar mik teh atau nu aya. Makanya saya mah dimanapun saya berada, irah wae saya diberi mik teh saya ngomong lagi. Walaupun banyak orang yang nggak mau, saya katakan orang mendadak nggak mau. Mohon maaf, Pak, saya sampaikan, punten saya tinggi. Lamun orang ngabesan, pernah Pak Sulam ngabesan, nerima besan. Ini kadang orang masyarakat di kita ngebesan, kagak ngomong. Pak Haji nanti sambutan ya, sama seserahan ngomong gitu tuh, naon hesena. Nah tuh ngomong, nah begitu di lokasi, Pak Haji sambutan ya, nah sama seserahan. Pak Ustadz M pernah nggak begitu? Itu masyarakat, Pak. Kata saya kemarin waktu nyambatnya kenapa kagak ngomong? Komen dong, komen. Punten supaya paham. Tapi saya mau maju terus, Pak. Tapi kalau dilihat dari sudut etika itu su'ul adab. Masa Ustadz suruh ngomong ada adab? Mending urusannya jelas. Urusannya kagak jelas ini. Ada. Pak, kalau kita mau hajat manggil organ. Ada enggak organ hari ini ditelepon, hari ini datang? Jawab. Ayo gitu. Organ poe iya ditelepon, ditangahipun poe iya kudu datang. Sabulan deui organ. Lah masa ustad ngedadak? Berarti ustad jeung organ mahalan organ. Leuwih mulia organ, Pak, mohon maaf. Gitu. Makanya punten. Kalau kita mau ngebesan, apalagi nerima besan, itu harus diatur tuh. Diatur sedemikian rupa. Siapa yang jadi MC-nya, siapa yang sambutan sohibul bed, siapa yang khutbah nikah, siapa yang tausiah, siapa yang ngaji Quran, atur, Pak. Biar tertib. Tapi kalau kita mau ngebesan mah, cari aja yang biasa ngomong. Ustadz biasa ngomong siapa nih? Cari, bawa dia, kasih tahu, Pak Ustadz nanti saya mau ngebesan ke daerah anu, nama besannya ini, tulisin Pak, nama pengantinnya ini, seserahan bawaannya ini, tulisin. Jadi kan enak ngomongnya. Nah ini mau ujug-ujug, Masya Allah, Pak Ustadz M. Saya pernah ngebesan ke Kerawang, saya lagi makan.
Kan besan dari kita datang makan kan. Lagi makan saya dipanggil Pak sama protokol. Rupanya di sono ada ngebisikin. Ini siapa katanya yang sambutan besan laki-laki? Udah Haji Muthalib. Dipanggil sama MC untuk sambutan dari perwakilan besan laki-laki, Bapak Haji Abdul Muthalib, silahkan maju. Hebat. Saya lagi makan, Pak. Lah, ono ada Ustadz no, suruh ngomong. Bungun Pak. Ambil ada ambil. Saya lagi makan ini. Gak mau Pak. Tinggalin dulu saya makan. Tinggalin aja dulu Pak. Hebat tuh Pak. Masyarakat nepi kaki itu. Ulah nepikin kaki itu atuh. Ngomong di kamari ngomong. Saya ke makan ditunda Pak. Saya kan agak kesal juga. Habis makan saya langsung pulang. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada nomor wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.